Oke, langsung saja itu ya, tadi udah dilihatkan. Ini motor habis jalan jauh baru kelihatan kalau motor ngebul, dan pada intinya motor ini habis ganti blok seher dan klep dan seal-seal packing dan habis turun mesin ya. Intinya ini habis bongkar tapi motor berasap ya. Jadi motor ini kalau dingin normal, tapi kalau udah panas berasap lumayan ya, atau bau sangit. Oke, tunggu nanti pada intinya kita pada bongkaran dan kita ngeliatin. Yang pasti pada intinya kita kasih tahu kenapa semua baru masih pada, maksudnya semua baru tapi masih ngebul atau motor berasap ya. Tunggu nanti ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, dan pada intinya ini yang motor Honda Scoopy FI yang kasar, yang motor habis ganti blok seher dan seset maknya blok seher dan klep dan seal-seal packing, dan emang bener ya habis diganti. Kelihatannya lur, baru sirip-siripnya ya. Nanti kita cek barang yang salah di mana, jadi nanti tolong disimak ya. Kalau dari knalpot nggak begitu basah ya, tapi ketika panas bermasalah pada ngebul tipis atau lumayan lah. Dan intinya kalau ada dingin atau hangat belum begitu ngebul, dan ketika panas banget atau malam baru kelihatan ya. Kalau malam karena ketutup ya, atau maksudnya kalau malam itu dan siang, kalau siang ketutup, kalau malam malah terang dari lampu jadi kelihatan. Jadi ini ya adanya seperti ini, udah ngerembes sedikit dari pembuangan angin karena kompresinya mungkin ini terlalu gede atau keluar, jadi kompresinya berbalik ke hawa ruangan mesin, jadi akibatnya panas jadi ngebul ya lur. Oke, kita mau langsung bongkar, bukannya mengguru ya. Jadi kita mau cek, lihat gimana sehernya salah atau di klepnya, kita cek langsung ya lur. Oke, kita buka dulu. Kembali lagi lur, dan ini yang pada intinya di motor yang Honda Scoopy Matic yang FI
yang starter kasar, dan ini udah keadaan kebongkar lur bagian blok seher dan head. Dan nanti kita kasih tahu kenapa motor ini ketika panas bau sangit dan motor ngebul tipis ya lur. Dan ini yang habis ganti blok seher dan klep-klep dan sil-sil, dan masalahnya nanti di mana, dan nanti kita kasih tahu. Dan pastinya buat solusinya juga atau buat kedepannya biar motor nggak begini kita kasih tahu juga. Dan oke, kita langsung kasih tahu aja, dan pada intinya aja kita cek bagian seher dulu karena bilangnya seher baru. Real ini baru ya lur, tapi ini masih mulus ya atau belum waret, masih wajar. Nanti ini masih kita pasang, dan ini ring-ringnya udah kita buka bagian depan, udah kita tes, dimasukkan di block liner, dipastikan posisinya masih rapat ya lur. Dan ring yang bawah juga posisi dimasukkan juga harus seret atau masih padat ketika dipasang di seher. Ring yang bawah cacing ini ya lur, dimasukkan dipastikan masih seret ya. Nah, ini masih seret. Biasanya itu juga dari ring oli ini, kalau nggak terlalu seret bisa ngebul ketika panas. Jadi kalau dilihat blok juga baru ya lur. Dan kita lihat linernya udah lumayan kemakan, mungkin pernah sempat mati atau panasnya over ketika oli udah mau habis, akhirnya saking panasnya jadi seperti mau nge-gym ya. Jadi alhamdulillah nih masih belum nge-gym, dan nanti mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Dan ring seher kita masukkan masih lumayan padat ya lur, masih rapat. Ketika dimasukkan harus dites dari bawah sampai atas, jangan sampai ada yang ngantong di bagian blok ini karena ini blok udah baru ya. Intinya nih blok baru, nggak tahu asli atau enggak, intinya nih blok baru ya lur. Oke, nanti ini kita pasang bagian blok seher, dan nggak kita ganti bagian ring maupun seher, dan kita pasang lagi hanya ganti packing blok bawah. Oke, itu bagian blok bawah dipastikan mudah-mudahan nggak begitu mesin anget atau panas, jangan sampai ngebul lagi. Dan sekali lagi bagian head harus lebih detail. Kalau buat khusus habis ganti seher, diwajibkan sobat YouTube bila habis ganti seher atau blok disekir ya, karena wajib, karena ini kalau nggak disekir nanti bocor atau kurang bagus kompresinya itu. Dan ini masalahnya di sini ya, yang biasanya pada motor habis ganti seher masih ngebul. Kita cek bagian per udah kita buka, harus dibuka ya lur. Dan sealnya ini ada ya, tapi udah rada hitam karena pembakarannya udah kompresinya dan pembakarannya udah ke ruangan oli mesin ya lur. Dan ini kita naikkan klepnya turun sendiri ya lur, atau klep seal klep ini udah kurang bagus, jadi akhirnya klepnya turun. Nah seperti ini ya lur. Jadi masalahnya di sealnya kurang bagus ya. Ini kalau emang udah baru mungkin bahannya nggak kuat ya, jadi akhirnya seperti ini turun sendiri, padahal bos klep masih bagus. Dan kenapa masih turun, nanti kita ganti sealnya. Dan yang ek juga ya lur, kelihatan kan lur, yang ek juga turun sendiri. Nanti kita ganti juga sealnya dua-duanya, dan ini bosnya masih posisi bagus. Dan sobat YouTube bila habis ganti seher atau blok, mending diganti atau di seal klep itu harus baru, maksudnya bagian klep juga dicek, jangan sampai salah. Biasanya
pembukaan seal klep, kuku klep bablas, akhirnya baret di bagian sini. Dan nanti ini kita ganti seal klepnya aja ya lur, mudah-mudahan nih nggak baret. Dan kalau mau lebih bagus emang harus diganti nih, karena batangnya cacat sedikit kadang nggak kelihatan ya lur. Jadi akhirnya kompresinya bocor dari seal klep dan boss klep maupun klep ya lur. Jadi intinya masalahnya ini di sini aja ya lur, di bagian seal atas bawah. Oke, nanti kita bersihkan dan kita sekir dan kita ganti seal. Yang utama biar nggak keluar dari oli ruangan hawa itu ya, karena ini habis ganti blok. Dan kalau bisa diganti seal klep, dan kalau bisa ganti seal klepnya sekali lagi jangan pakai yang biasa, kalau bisa yang ori aja lur, karena ini oli sangat panas dan pembakaran di sini harus pakai yang asli. Dan mau lebih bagus lagi seal klepnya pakai yang ukuran batang pas tengah atau punya FU maupun Yamaha MX atau yang CBR, dan yang pasti yang batang pas tengah biar lebih padat ya. Jadi biar lebih padat, akhirnya nanti seal klepnya nggak bocor atau nggak keluar angin kompresi. Jadi itu ya mungkin buat sobat YouTube yang masalah pada ngebul tipis atau bau sangit pada yang habis ganti blok, mudah-mudahan nanti beres dan sambung nanti. Kalau udah jadi pasti itu hanya solusinya seperti itu ya lur. Oke, itu saja dan lanjut nanti ya lur. Kembali lagi lur, dan ini yang habis dibersihkan dan ini tinggal pemasangan, dan yang pasti finishing pemasangan yang menentukan biar motor nanti nggak ngebul lagi atau biar nggak bau sangit. Nah ini kondisinya udah kita bersihkan ya lur dan tinggal pasang-pasang aja. Dan jangan lupa bos-bosnya nanti dipasang, bos blok dan kelipan seher biar nggak berisik ketika nanti atau pas dipasang tahu-tahu nggak taunya ada yang lupa ya lur. Itu kuncinya buat pemasangan pada di motor Scoopy atau jenis semua motor lah. Jadi pemasangannya harus lebih teliti. Dan ini pemasangan ringnya harus atau seperti ini ya, diselin lubang yang satu di sini, yang bawahnya juga di sebelahnya atau di jaraknya di seperti 2 tak atau motor 2 tak ya. Tapi yang pasti sih bagian oli juga ya harus disilang dan biar menentukan nanti biar bener atau biar nggak ngebul atau lewat jalur oli. Pasti sih yang pasti sih ini kalau jenis yang bukan 2 tak atau matic maupun manual, kalau o-ring itu tetap muter ya lur. Jadi lebih safety-nya mending diselin aja. Tapi kalau umpamanya nggak percaya kalau nggak muter, biasanya nanti pemasangan di mana pas dibongkar pasti berubah atau dibawa di mana. Yang pasti itu saja tip-tipnya buat pemasangan ring seher. Kalau bisa di jikjak atau dijauhin ya, atau di jarakin seperti motor 2 tak. Dan nanti tinggal pemasangan, dan ini udah disekir ya lur. Nah, ini udah disekir dan tinggal pemasangan aja, real nggak ada diganti, cuman bagian seal klep aja lur. Nah ini yang seal klepnya kita pakai FU yang ukuran batang 4,5 ya, biar awet padatnya, biar nggak ngebul tipis. Hanya di sini ya, nanti seretnya beda ya sama yang tadi sebelumnya kan jatuh. Kita tes kira-kira seretnya seperti apa, tolong disimak dan jangan khawatir lepas ketika nanti naik atau ke atas atau ke bawah dari sealnya itu ya. Nah kalau udah begini masuk, jangan lupa dikasih oli lur. Kita tes, masukkan lur.
sekarang naiknya harus ditekan dari bawah ya. Kalau tadi tanpa ditekan atau kalau udah klep ke atas jatuh sendiri ya. Nah di sini nih. Oke, itu ya tip-tipnya buat yang nanti bila motor sobat YouTube bermasalah pada ngebul tipis atau bau sangit, biasanya hanya bagian sini nih, makanya harus lebih detail. Bila nanti blok seher harus dicek up atau harus disikir dan diganti seal klep bener ya, atau kalau lebih maksimal pakai seal Suzuki atau yang kelas batang 4,5 ya, seperti motor-motor klep 4 lah, atau motor Jupiter, dan yang pasti batang 4,5 ya. Oke, nanti pada intinya kita mau masang aja lur, nggak kita liatin, dan yang pasti nanti kita tes sampai panas, dan kalau udah nggak ngebul kita sambung lagi lur. Oke lur. Oke lur, itu ya, lanjut malam. Dan pada intinya yang pada motor Scoopy starter kasar yang tadinya ngebul atau bau sangit di saat panas, nah ini udah alhamdulillah udah beres ya lur, dan ini udah habis dites, habis muter-muter ke depan, dan alhamdulillah ngebulnya ketika panas sudah hilang. Dan nanti kita cek lagi atau kita style klep aja, karena itu udah rada kendor dikit, nanti tinggal pasang mau dibawa langsung. Dan pada intinya itu ya, di sebelumnya masalahnya hanya itu, yang habis ganti blok klep dan seal klep, ternyata emang kesalahan hanya di seal klep aja lur, dan pakai seal Setre F atau yang batang 45 ya lur, biar kedepannya juga jos dan awet. Dengan catatan rajin ganti oli ya lur, karena kalau oli udah panasnya over, bisa kalau pelumasnya udah nggak ada, sama aja nanti sealnya bermasalah. Karena motor di 4 tak atau di Matic itu masalahnya biasanya dari seal klep dulu ya lur, akhirnya makan oli dan lama-lama kehabisan oli, akhirnya ngejim. Dan pada intinya sahabat YouTube, mungkin kalau punya masalah pada motor yang seperti di video atau di depan saya ini, nah kalau bisa, kalau setiap ganti seher jangan ganti seher aja, dan dicek bagian seal klep dan klepnya ya lur, dan bos klep. Itu kuncinya biar motor nggak bermasalah pada ngebul. Oke lur, terima kasih yang udah nonton channel Bejo. Saya doakan biar sehat selalu, dan teman-temannya saya doakan juga, dan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.